Halo Pak Sumarno, apa kabar? Halo juga Bu Erika, alhamdulillah kabar baik. Ya, Gimana Bu Erika senang. kabarnya? Ya, saya kabar baik juga. Senang hari ini bisa berjumpa Pak Sumarno yang Sama-sama nanti Ibu. yang nanti akan membawakan peran sebagai coach, ya. Iya Bu, iya betul. Karena kita punya coaching yang nanti Bapak Sumarno akan pandu supaya Iya, menghasilkan produk yang baik, hasil yang baik. iya, Terus juga, Pak Sumarno bisa, menggunakan rubrik penilaian dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dari koci, iya, ya, Pak Sumarno. Sehingga saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Pak Sumarno berjumpa dengan koci. iya. Pak Sumarno ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, saya jujur akan mengembangkan 3 kompetensi saya sebagai coach. Yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh yang bersama koci. Yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Cuma itu 3 tujuan saya yang selama ini saya akan jalankan, Bu. Berarti Pak Sumarno akan mengembangkan 3 kompetensi, Iya, yaitu present, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga iya, pertanyaan berbobot. Nah, iya. saya ingin bertanya lagi, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sudah sebutkan, bagian mana yang nanti, fokus saya amati? Terima kasih, Bu. Mungkin, karena saya dengan coach itu, eee, nanti yang diamati adalah kehadiran penuhnya, present-nya, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya gali dari coach tersebut, yang berbobot dari yang nanti akan saya fokuskan, tolong amati itu, Bu. Ya, berarti ada 2 ya, Iya, present dan pertanyaan berbobot. mhm, Bapak jangan lupa nanti ketika bertemu dengan koci, sekali lagi seperti di awal saya sampaikan, gunakan rubrik penilaian dengan indikator, yang bersifat kemitraan. Kemudian prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi dari koci itu sendiri. siap, Bu, Kemudian siap. ya, kemudian, Pak Sumarno jangan juga lupa menerapkan alur tirta dan teknik rasa kepada koci. Iya, siap. Iya, Eee, kemudian, segala hal yang berbentuk dengan peng-coaching-an yaitu sebagai coach, Bapak nanti amati dan kembangkan setiap potensi atau tawaran yang ditawarkan oleh, coachee di dalam, kemitraan dengan Bapak ya. siap, Bu, siap, siap, iya. Saya akan Kira-kira melaksanakan itu ya, semua. kira-kira ada ingin lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak nanti bertemu dengan coach-nya? Coachee-nya? Saya kira cukup, Bu, karena ini waktu juga pertemuan saya dengan coach kurang lebih 5 menit lagi, maka saya akan memperhatikan apa yang tadi Ibu sampaikan. Ya, terima kasih, sukses bertemu dengan coachee-nya. Salam Iya, dan bahagia Pak Sumarno. sama-sama, salam dan habiba Bu Erika. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Mary, apa kabar? Selamat pagi Pak Marno, baik nih, sehat. Oh iya, tumben-tumbenan Bu Mary bertemu dengan saya. Memang kemarin Bu Mary ngebel saya bahwa jam 7.30 ini bertemu saya. Kira-kira dalam waktu yang singkat ini, kurang lebih 15 menit, hal apa yang akan Bu Mary sampaikan? Iya Pak, ini saya agak sedikit ini loh, gimana ya, galau gitu loh. Iya, Eh, karena ada satu murid saya yang kalau di kelas tuh nggak iya, pernah masukin bajunya ke dalam celananya.
Oh, Tiap kali ditanya ketawa aja, dia bilang, "Sesek iya, Bu," memang sih badannya agak agak gempal ya, cuma ya mhm, kan aturan sekolah kan harusnya pakai iya bajunya masukkan ke dalam iya. celana. Nah itu gimana ya, Pak? Oh, malah seperti itu ya. Baik Ibu, Mhm, kalau itu berarti permasalahan disiplin anak ya Ibu. iya. Kira-kira anak tersebut berapa sering sih melakukan hal tersebut Ibu? Ya hampir setiap kali saya masuk ke kelasnya, ya bajunya dikeluarin, gitu. Mhm. Mmm, Jadi dia selalu mengeluarkan bajunya, apakah tadi udah disampaikan anak itu gemuk ya, kemudian, pernahkah, sekali atau 2 kali Ibu panggil anak tersebut dan Ibu sendiri yang, melihat anak tersebut untuk memasukkan bajunya, seperti itu? sudah. Jadi setiap kali itu kan kalau misalnya masuk ke kelas, Mhm. saya pasti mengabsen kan. Nah, Iya begitu saya absen, terus saya lihat atau pas iya, saya keliling, nah kelihatanlah tuh anak tuh bajunya di mmm. luar, gitu. Oh iya, tapi dia hanya mengeluarkan baju aja ya, kalau untuk tindakan-tindakan lainnya enggak gitu? Enggak, anaknya sih Oh baik, iya. ganteng lagi, Pak. Oh, apalagi anak itu Iya, ganteng, berarti laki-laki ya. Jadi kalau emang bener, sama Bu namanya itu Guru kan pakai kalau celana, udah bukan pakai rok. bener bener. Mhm. Kalau usia anak udah SMA seperti itu, Ibu sendiri ya agak riskan ya, Terus kira-kira menurut Ibu maunya anak tersebut maunya seperti apa gitu, Bu? Kalau saya sih maunya dia, mengikuti tata tertib lah, gitu. Iya Kan tata tertibnya itu, eee, baju masuk ke dalam, celana, gitu kan. iya Mhm. iya. Jadi, eee, kira-kira dari hal tersebut Ibu bisa lebih, jelas lagi anak tersebut kan karena halnya kegemukan, selain itu kira-kira faktor apa lagi Bu? Apa memang, dia itu, apa, memang sengaja melawan guru atau ingin menunjukkan bahwa, "Ini aku dong," ibaratnya biarpun nggak disiplin, nggak ditegur guru, seperti itu bagaimana Bu? Saya kurang tahu ya, Pak, ya. Iya Tapi memang pernah saya panggil, anaknya memang iya pernah saya panggil, iya. kemudian saya tanya, "Kenapa, eee, mengeluarkan baju?" Gitu. Terus dia bilang, "Sesek, Bu," gitu. Mhm. Oh Terus sesaknya saya tanya lagi, "Kan bisa beli baju lagi iya. atau" iya, dia sendiri yang bilang sih, "Saya sih, lagi diet, Bu," gitu. Saya Oh. mau ngurusin badan biar bisa bisa pakai baju, bisa memasukkan baju. Sebenarnya tadi Ibu udah memberikan suatu solusi ke anak tersebut ya, supaya membeli celana yang lebih besar gitu ya, karena mungkin karena dia nyesek nggak enak gitu kalau dimasukin ke bajunya tersebut, ke celananya yang mungkin kekecilan. Kira-kira adakah di antara teman anak tersebut yang atau orang tua tersebut pernah Ibu panggil, Bu? Kalau sampai ke orang tua sih belum ya, Belum karena, ya? apa ya, karena memang, eee, ya mungkin dari sayanya juga ya, jadi, Mmm. eee, itu bukan kelas wali kelasnya bukan saya gitu loh. Oh iya. Oh, kan kalau wali kelas saya bisa, Jadi apa Ibu di situ hanya sebagai guru mata pelajaran ya? Mhm. Nah, kira-kira dari tadi yang Ibu sampaikan kan Ibu bukan wali kelasnya. Kira-kira sebagai wali kelasnya apakah Ibu bisa bekerja sama atau ada hal lain yang Ibu usahakan di waktu pembelajaran tersebut? Misalnya, memanggil, wali siswanya agar anak tersebut masukkan disiplin gitu, pernahkah Ibu seperti itu? Apa usaha apa yang Ibu lakukan saat ini? ya sampai saat ini sih kan saya udah belajar ya, belajar, apa ya, dengan apa, ya seperti coach begini ya, jadi, Iya, melakukan, wawancara, mhm, jadi, bukan konsultasi juga ya, jadi ya iya, seperti, saya berusaha bertindak sebagai coach terhadap anak tersebut. Memang oh, sih, ada perubahan setelah itu. iya, Setelah saya ajak bicara, mulai dia,
sedikit berubah, lebih ganteng sekarang. Jadi bajunya dimasukkan ke dalam celananya. Oh, Cuma iya, kadang-kadang suka lupa dianya, jadi iya. keluar lagi bajunya itu. Tapi Ba- saya melihat memang sudah ada perubahan walaupun masih Iya. sedikit gitu. Oke, Bu. Kan di sekolah itu bukan kita saja atau bukan Ibu saja yang sebagai guru mata pelajaran di kelas tersebut. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama agar anak tersebut bisa lebih disiplin lagi? Tadi udah sedikit-sedikit disiplin ya, udah masukin baju. Kira-kira Betul-betul. menurut Ibu siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama supaya anak tersebut terbiasa disiplin? Ya, jadi untungnya saya bicara sama Pak Marno ya. Jadi Iya. dalam komunikasi kita nih tiba-tiba terbersit, oh iya ya, kan dia punya wali kelas gitu ya. Oh iya, Nanti saya akan ajak wali kelasnya bicara. iya. Dan mudah-mudahan nanti dengan pendekatan yang dilakukan oleh wali kelasnya kepada anak tersebut akan lebih baik lagi. Seperti Oh itu. iya. Menurut Ibu, tadi tentang wali kelasnya, tentang perhatian kepada anak yang tidak disiplin tersebut, kira-kira apa sih harapan Ibu dalam kalau saya boleh diibaratkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di poin berapa dalam mendisiplinkan anak tersebut? Saya sih ngerasa saya udah berusaha maksimal ya, tapi maksimalnya saya mungkin masih 90 kayaknya. Jadi Oh belum iya, maksimal banget gitu loh. Dan saya iya, udah lakukan sampai 90 dan iya, mudah-mudahan nanti ini karena omongan kita berdua nih ya kan iya. komunikasi kita berdua mudah-mudahan apa yang terbersit dalam pikiran saya ini bisa jadi solusi ke depannya sehingga si anak itu jadi lebih baik. Oke Ibu, tadi anak tersebut udah disiplin, udah ada wali kelas. Kira-kira rencana Ibu ke depan seperti apa dalam konkretnya gitu, solusinya gitu? Jadi selain wali kelasnya, saya pikir saya akan lebih perhatikan lagi ke anak tersebut. Iya, Tapi bukan hanya anak tersebut ya, juga iya, dengan anak-anak lainnya. iya, Dan juga kayaknya sih memang untuk membuat orang lain jadi lebih rapi, berarti kita sendiri yang harus rapi dulu ya. Berarti iya, saya juga akan memberikan contoh kepada anak tersebut iya. agar saya pun juga dia bisa melihat bahwa saya rapi karena itu dia juga mau dengan sukarela untuk menjadi lebih rapi gitu. Baik Seperti itu Ibu, ya Kak ini. anak yang disiplin memang harapan kita semua sebagai guru ya, Ibu. Di sekolah kita memang anak-anak memang kurang banyak yang disiplin, sebut aja yang tadi Ibu sampaikan si A. Nih, rencana 1 minggu atau 2 minggu ke depan yang tadi Ibu sampaikan agar anak tersebut dengan wali kelas, kira-kira kapan waktunya akan dilaksanakan Bu Mary? Ya secepat mungkin Pak, mungkin Iya, setelah di kegiatan iya di pertemuan minggu kita ini. iya di minggu depan ya. Iya betul. Baik Ibu Mary, dari pertemuan kita ini bisa Ibu simpulkan tentang kedisiplinan anak itu dengan usahanya, kira-kira apa yang Ibu Mary bisa simpulkan dari perbincangan ini? Ya eh, kayaknya saya akan mendekati Iya, wali kelasnya, siswa tersebut ya, wali kelasnya saya akan ya. menemui wali kelasnya, Mhm. membicarakan tentang si anak Iya, ini. kalau bisa membelikan celananya ya. Janganlah, Iya, kali kan Bu Mary kan kepala sekolahnya, jadi ibaratnya ini itu ada masih kepala tanggung sekolahnya jawab minta gitu orang ya. tuanya. Oh iya, mhm. Baik Bu Mary, Iya, kita sampai di ujung percakapan kita, waktunya sudah 15 menit. Apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya akan melihat bagaimana perkembangan dan kemajuan yang Ibu Mary tadi sampaikan, permasalahan dengan anak yang tidak disiplin itu. Mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Marno, selamat Sama-sama, pagi, Ibu. pagi apa siang nih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Halo Pak Sumarno, bertemu lagi dengan Ibu Erika. Iya, selamat bertemu lagi Bu Erika. Ya, senang sekali hari ini dalam keadaan sehat ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Boleh saya bertanya bagaimana tadi progres coaching dengan coachingnya, yaitu Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi Meriani. Oke, boleh dijelaskan Bapak? Setelah tadi saya melakukan percakapan coaching dengan Ibu Meriani, saya menerapkan beberapa hal. Yang pertama, saya fokus kepada coaching, saya bersikap terbuka dan bersikap ingin tahu lebih banyak apa yang disampaikan oleh Ibu Mary. Kemudian secara kesadaran penuh saya ingin menggali apa potensi-potensi dari coaching tersebut. Kemudian saya menerapkan prinsip-prinsip kemitraan sejajar, bahwa saya dengan Bu Mary adalah sama-sama guru. Kemudian percakapannya cukup kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu Mary. Juga yang lebih utama dari tujuan tadi saya yang 3 sebagai pendengar yang aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya saya bersyukur itu semua saya dapat. Seperti itu, Bu. Ya, kalau boleh tahu tadi bagian mana yang coach minta untuk Bapak kompetensi kembangkan? Bagian mana? Kompetensi yang mana? Kompetensi yang coach harapkan yaitu tentang bagaimana peningkatkan disiplin siswa di kelas. Tadi kan kasusnya itu anak yang sering mengeluarkan bajunya di saat jam-jam belajar, bukan hanya saja di pelajaran beliau, tetapi setelah dianalisa di pelajaran yang lain juga seperti itu, Bu. Ya, berarti antara kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot, kompetensi mana tuh yang diamati oleh Bapak? Tiga-tiganya, Bu. Oh, Bu Mary Karena minta saya tiga-tiganya. di awalnya juga tiga-tiganya. Oke deh, kalau begitu dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bapak sudah lakukan sehingga coach merasa nyaman dan berkembang terhadap pendampingan yang dilakukan oleh Bapak selaku supervisor terhadap coach Ibu Mary. Betul. Saya rasa saya sangat bangga sekali. Penilaian-penilaiannya juga dilakukan dengan baik. Kira-kira saya boleh tahu nggak Ibu Mary itu terhadap satu skala penilaian di angka berapa 1 sampai 10 yang dirasakan oleh Ibu Mary? Oke. Di awal saya sebelum di awal melakukan coaching setelah melakukan coaching dengan Ibu Mary, ternyata ada peningkatan. Dia merasa lebih terpecahkan apa masalah yang dia alami, yang dia hadapi. Dia di posisi ke-9, seperti itu. Di posisi ke-9 ya? Iya. Kira-kira selaku coach Ibu Mary berharap apa setelah Bapak telah melakukan observasi dengan beliau? Harapan Ibu Mary itu sangat luar biasa. Dia ingin lebih baik lagi mendisiplinkan para siswa, dan di dalam pembelajaran di kelas ingin lebih kreatif dan inovatif juga. Seperti itu. Baik, Bapak selaku supervisor sudah melakukan pendampingan dengan baik terhadap coach ya, sebagai coach Bapak. Ke depan kerjasama dengan coach lebih baik lagi sehingga keterbukaan dalam peningkatan kompetensi dari 3 tadi bisa dapat dijalankan dengan baik. Saya rasa sudah cukup, Bapak Sumarno. Terima kasih sudah berperan, sudah sebagai coach yang baik terhadap coach Ibu Mary. Iya, Bu. Tetap sehat, salam dan bahagia. Siap, salam dan bahagia. Oke, selamat siang. Selamat siang.